disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Afiani Malik. Selamat malam para hadirin di studio dan pemirsa di rumah. Ujaran kebencian kini sudah menjadi industri. Tidak hanya menebar bara sara, ujaran kebencian yang diproduksi pun kental aroma politik. Minimnya literasi dalam penggunaan media sosial menjadikannya sasaran empuk penyebaran ujaran kebencian. Lalu apa langkah adaptasi dan juga antisipasi menghindarkan publik dari ujaran kebencian ini? Lalu bagaimana dengan regulasi yang tegas dan spesifik untuk membendungnya? Untuk menjawab dan mengulasnya sudah hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto. Selamat malam, silakan Bapak-bapak. Narasumber berikutnya pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan analis komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat malam, silakan Bapak-bapak. Ya, baik pemirsa, langsung kita akan menanyakan kepada Pak Setio terlebih dahulu. Sejauh ini progres dari penyelidikan, semua orang terkejut Pak ketika mendengar ada sindikat Saracen terbongkar. Siapa di balik Saracen ini? Ya, begini Mbak Afi, saya ingin jelaskan dulu bahwa terungkapnya kelompok Saracen ini adalah adanya beberapa orang yang ditindak oleh Bareskrim. Ya. Pada tanggal 21 Februari 2017, itu ada yang ditindak ya, dengan inisial RY. Kemudian tanggal 21 Juli 2017 ditindak MFT. Kemudian tanggal 5 Agustus 2017 SRM. Ya. Nah, dari 3 orang ini kemudian penyidik melakukan pendalaman. Ternyata ada kaitannya. Dari kaitannya inilah maka pada tanggal 7 Agustus ditangkap J di Riau. Dari sinilah maka terungkap adanya kelompok yang memang mengelola ujaran-ujaran kebencian ini menjadi terorganisir, mulai dari ada kelompok yang membuat, ada kelompok yang menyebarkan dengan target-target tertentu. Apa muatannya kebanyakan politik, Pak? Kalau muatannya macam-macam, ada agama, ada politik, ya, ada memang kebencian terhadap pemerintah. Gitu. Ya. Oke, baik. Saya akan tanya juga ke Mas Ferry. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa sejauh ini? Karena juga sempat ada statement bahwa ini simpatisan dari partai tertentu atau capres pada 2014, seperti itu. Ya, menurut saya fenomena ini baru. Saya juga agak heran karena sebenarnya yang diproduksi ini kan sebenarnya hoaks itu ada hoaks yang serius atau hoaks yang ecek-ecek. Nah, kalau hoaks yang ecek-ecek kemudian dibawa ke ranah publik, menurut saya ini sebenarnya menjadi kita ikut semua terlibat untuk menyebarluaskan hoaks itu juga. Pernah ditawari sebagai tokoh politik, pernah ditawari? Saya rasa ini yang perlu saya kembalikan dulu ke teman-teman di kepolisian, karena apa namanya si tersangka yang kemudian sudah ditahan ini itu kan harus diteliti supaya betul-betul kemudian pihak kepolisian bisa mempertanggungjawabkan siapa orang ini, apakah ada kaitan atau tidak ada kaitan, kita serahkan sepenuhnya kepada polisi. Tapi sambil itu belum ada siapa orang itu, jangan-jangan kan sebenarnya gini juga, orang kalau kami memandang bahwa ini juga bisa dipergunakan sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Oke, Anda melihat bahwa ini ada upaya. Orang yang kritik kepada pemerintah, terus kemudian atas alasan seperti ini, itu kemudian dibungkam. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh. Nah, pemerintah saya lihat
berusaha untuk menghentikan atau intervensi kegiatan yang di sosial media ini. Kan kalau di frekuensi mungkin pemerintah bisa intervensi karena frekuensi seperti media televisi ada pemiliknya bisa diinterview. Tapi kalau yang modelnya seperti ini di media sosial, platformnya ada di luar negeri, kayaknya pemerintah kan susah. Misalkan ke platform yang ada di luar negeri. apakah susah nanti dijawab oleh dari Pak hanya Rudiantara? mungkin membatasi soal kontennya. Nah, menurut saya upaya ini saya memandang positifnya kalau pemerintah maupun jajaran kepolisian hendak mengatur tentang kontennya, bukan untuk menjadikan ini sebagai upaya dan alat untuk membungkam. Oke, baik. Kita simak sama-sama bagaimana pengakuan dari tersangka dari Saracen berikut ini. Anda ingatkan Anda tulis ini, Ahok pasti tumbang. Dahulu Gerindra dikhianati Ahok, sekarang Ahok dikhianati PDIP. Gambarnya senyum-senyum. Kenapa Anda tulis ini, Pak? Ya, karena saya merasa saya simpatisan yaitu tadi salah satu calon. Waktu pas kampanye Gubernur DKI kemarin tuh ya. Tapi saya tidak selalu aktif. Begitu. Bolehlah cek postingan saya. Ini menurut Anda ini apa? Bentuk perjuangan Anda juga mendukung calon Anda atau gimana? Loh, kalau kita mendukung apa salahnya? Kita kan ada hak untuk bersuara, Ibu. Tentu kan ini bentuk dukungan ke si calon yang Anda dukung ya. Kalau nggak salah video itu Ahok tumbang kalau nggak salah di video itu. Yang Anda posting juga. Iya, karena Anda posting video itu juga bersamaan dengan tulisan ini. Iya, video itu kan ada Ahok tumbang, saya ambil dari video YouTube kalau nggak salah itu ambil. Ini panggilan Anda untuk aktif di media sosial terutama di politik ini kencang sekali ya? Kencang sekali dari mana, Ibu? Di 2014 Bapak juga simpatisan, kemudian saya juga sekarang tidak terlalu kencang. Saya banyak aktivitas di dunia nyata ya, Ibu ya. Sekali-sekali ya online. Ya apa salahnya saya online gitu kan? Enggak, saya nggak ngomong salah Pak, tenang aja, tenang dulu. Saya nggak ngomong salah, tapi jangan-jangan saya menduga bahwa mungkin saja postingan Anda ini pesanan dari pihak tertentu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali? Tidak ada pesanan dari orang lain. Misalkan suruh ini kasih apa, enggak. Tapi postingan Anda ini menguntungkan salah satu pihak yang mungkin sedang berpilkada dan lain-lain? Menguntungkan saya nggak tahu masalah menguntungkan apa itu, nggak tahu saya itu. Yang penting saya ya yang namanya inginnya seperti ini misalkan ya, ya apa salahnya? Inisiatif saya. Sama sekali tidak dibayar. Loh, tadi kan saya bilang nggak dibayar kok, yang bayar siapa? Ini gimana? Baik pemirsa, itu wawancara saya dengan salah satu tersangka. Pak Emrus, saya akan tanya ke Anda. Apa tanggapan Anda dengan situasi saat ini? Penjelasan dari pihak kepolisian dan juga tanggapan dari pihak Gerindra. Apakah ini Anda lihat sebagai upaya membungkam kritik pemerintah? Kalau dari segi upaya membungkam, saya pikir sangat terlalu lebay kalau kita sebut katakanlah membungkam. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita bisa melakukan analisis konten yang dikenal dengan semiotika. Artinya bisa kita menangkap makna daripada simbol-simbol yang digunakan. Katakanlah menggunakan gambar tertentu, menggunakan kata tertentu, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu bisa ditujukan untuk merendahkan orang. Seperti kata Pak Setio tadi mengatakan bahwa hoax ini sudah sampai kepada ranah agama maupun ranah pemerintah yang sifatnya menjatuhkan pemerintahan. Tidak boleh. Artinya bahwa kita bisa berpendapat, bisa kita mengkritik sangat tajam dengan siapapun, termasuk Presiden Joko Widodo, sepanjang itu disampaikan secara elegan dengan menggunakan kata-kata yang sopan, yang santun dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh kita menggunakan pilihan-pilihan kata, mohon maaf. Katakanlah menyebut Bapak Presiden sebagai seorang tertentu misalnya, itu tidak baik demikian. Tetapi ketika programnya kita kritik, ketika tindak tanduknya atau keputusannya atau apapun yang dilakukan bisa, tetapi tidak boleh menyerang pribadi. Oke, baik Pak Rudiantara, saya akan tanya ke Anda. Lalu setipis apa perbedaan antara upaya untuk mengkritik pemerintah atau kemudian menjatuhkan dengan cara-cara tertentu? Kalau saya lihat, kalau kita lihat bedanya antara fitnah dengan kritik itu beda. Kalau misalkan kritik itu selalu harusnya datang dengan solusi. Membangun.
kamu itu kurang langsing, kamu olahraga dong. Itu kan ada solusi, mengkritik solusi. Tapi kalau kamu gendut kayak begini segala rupa, itu agak beda penampilannya. Itu kalau menurut saya demikian, selalu datang dengan setidaknya netral. Anda ini kemarin kelihatannya 80 kilo, sekarang 100 kilo, itu lebih netral. Atau mendoakan supaya tambah gemuk. Itu lain. Jadi kalau menurut saya, kalau kritik sih biasa. Bapak Presiden mengatakan kalau dikritik pemerintah biasa. Saya juga dikritik nggak ada masalah. Program saya kekurangannya apa, solusinya apa gitu loh. Jadi kita duduk sama-sama. Itu cara menyelesaikan masalah. Bukan hanya sekedar, apalagi memfitnah. Kalau memfitnah malah kan membalik gitu ya. Gibah aja tidak memberikan pahala di Islam, apalagi fitnah. Fitnah itu berdosa di Islam. Yang Anda lihat sejauh ini pemantauan Anda juga sebagai Menkominfo, yang beredar itu banyakan kritik atau banyakan hoax atau fitnah pemerintah? Kalau hoax itu sudah pasti banyak di Indonesia, ini di konten Indonesia hoax, fake news. Tapi ini bukan fenomena di Indonesia, hampir di seluruh dunia juga kita mengalami hoax ya. Hanya negara berbeda biasanya menangani berbeda. Contohnya seperti Jerman. Jerman itu pemerintahnya dengan parlemennya mengeluarkan undang-undang, tetapi di sana membuat undang-undang itu cepat. Kalau di kan membuat undang-undang bisa tahun, Bu. Ya, bagaimana memberi penalti kepada platform ya, yang tanda kutip dianggap ikut menyebarkan hoax. Di kita tentu caranya berbeda lagi menangani hoax, karena berdasarkan undang-undang, pemerintah kan bekerja berdasarkan undang-undang. Ya. Itu ada dua, satu di hilir, memberikan batasan-batasan, pemblokiran lah akses kepada masyarakat. Di hulu bagaimana literasi, sosialisasi. Di sini kami pemerintah sama-sama dengan masyarakat, siapapun untuk meningkatkan literasi. Tetapi ada Pak Menteri, boleh? Pak Emrus, saya harus jeda. Nanti saya minta tanggapan Anda usai jeda berikut ini. Presiden Jokowi mengatakan bahwa sindikat seperti Saracen ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari teroris. Kita lanjutkan saat lagi. Tetaplah di Opsi.